Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dodit, perkenalkan ya. Nama Bapak adalah Pak Dodit. Pak Dodit ini akan menemani kalian dalam pembelajaran di kelas 4, 5, dan 6 di sekolah dasar. Ya, sekarang Pak Dodit tidak sendiri. Nanti Pak Dodit kedatangan tamu dari guru SD Islam Al-Azhar 38 Bantul. Ya, ingat, Pak Dodit nanti tidak sendiri. Nanti ada penjelasan tentang kegiatan, tentang pembelajaran selain dari IPA. Nah, tapi Pak Dodit sekarang akan mengawali pembelajaran ini ya dengan kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Dodit di sini akan menjelaskan tentang apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, Pak Dodit akan bercerita terlebih dahulu tentang manfaat dari tumbuhan, manfaat dari hewan, dan manfaat dari keduanya bagi manusia. Ingat, tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai ketergantungannya sendiri-sendiri. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hewan dan tumbuhan. Nah, manusia makan nasi. Nasi berawal dari padi, bulir-bulir padi yang ditanam oleh Pak Petani, tumbuh menjadi padi, kemudian digiling menjadi beras, beras ditanak menjadi nasi, dan kemudian nasi tersebut dimakan. Hanya makan nasi? Nggak mungkin hanya makan nasi. Lauk pauknya apa? Ma, aku pengen ayam goreng. Ayam goreng, ayam goreng. Kemudian ada ayam, manfaat dari hewan. Ayamnya kemudian dipotong, dicincang, kemudian digoreng. Digorengnya juga, masa digoreng tidak memakai bumbu-bumbu? Memakai bumbu-bumbu, ada berambang atau bawang merah, ada bawang putih, ada garam, semuanya dicampurkan, dimasak menjadi satu, jadilah satu kesatuan. Ketika dimakan, enaknya. Oke? Nah, semuanya menjadi saling berhubungan. Manusia akan memanfaatkan tumbuhan, tumbuhan juga akan bermanfaat bagi hewan, hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Semuanya saling berkaitan. Lanjut ya. Apa? Pertanyaan? Apa? Oke, pertanyaan gini. Pak, bagaimana jika ada hewan yang tidak bermanfaat bagi manusia? Misalkan apa? Cacing pita. Nah, cacing pita, Pak Dodit bantu jawab. Cacing pita yang hidup di dalam usus hewan, mereka juga memakan memakan sari-sari makanan yang ada di hewan. Mereka juga butuh. Nah, bermanfaat. Bermanfaatnya bagi siapa? Bermanfaatnya bagi cacing pita tersebut. Dan mereka membutuhkan makanan yang berada di dalam hewan atau di dalam tumbuhan. Walaupun cacing pita itu bersifat parasit, ya, bersifat apa? Parasit. Nah, manusia juga bermanfaat atau hewan juga bermanfaat bagi hewan yang lain. Itu intinya, walaupun memang manfaatnya dalam bentuk yang negatif seperti itu. Lanjut ya. Nah, Pak Dodit, maaf, Pak Dodit akan meng-screen screen tentang pembelajaran kita kali ini, ya, yaitu ini. Oke, Pak Dodit akan menjelaskan tentang KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Hey, halo Bu Amin, apa kabar? Ya, itu ada Bu Amin, guru dari SD Islam Al-Azhar 38 Bantul. Baik, di KD 3.1 ini kita membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, sub KD-nya adalah menyebutkan manfaat dari tumbuhan dan hewan. Nah, ini ada muatan imtak dari KD ini, yaitu, baik Pak Dodit bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadi tarawunaha wa alqa fil ardi
rawasiya an tamida bikum wa basya fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zaujin karim. Nah, dia telah menciptakan langit tanpa tiang. Kalian melihat tiangnya langit? Enggak kan? Ya. Allah itu menciptakan langit tanpa tiang dan kamu tidak akan pernah melihatnya. Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Nah, sebenarnya gunung-gunung itu sebagai katalis atau sebagai filter ketika terjadi goncangan berada di bumi. Dan perkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Binatang itu berkembang biak. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat rancangan yang sangat luar biasa, sempurna. Bagaimana dia membuat langit tanpa tiang, bagaimana dia membuat gunung untuk menjadi bumi supaya tidak bergetar, bagaimana dia memperkembangbiakan hewan, dan bagaimana dia atau Allah Subhanahu wa taala membuat hujan turun, dan hujan tersebut membuat makhluk hidup yang berada di bumi menjadi hidup dan berkembang biak, tumbuh-tumbuhan hidup di dalamnya, tumbuh-tumbuhan yang baik. Selanjutnya, nah ini bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala juga merancang tumbuhan, hewan saling berkaitan, saling berhubungan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup untuk saling bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Begitu juga dengan manusia. Lanjut. Oke. Bermanfaat ini dalam artian air hujan turun, terus kemudian naik, ya, air hujan itu diserap oleh akar, terus kemudian naik, ada di daun, terus di daunnya itu mendapatkan energi dari sinar matahari, daun mengeluarkan oksigen mengeluarkan oksigen kemudian dihirup oleh manusia, dihirup oleh binatang, kemudian mengeluarkan karbon dioksidanya kemudian dimanfaatkan kembali oleh daun, terus kemudian ada buahnya dimanfaatkan oleh hewan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh hewan yang lain, terus kemudian ada cacing-cacing yang ada di dalam tanah, dia hidup mencari zat hara di dalam tanah. Nah, kemudian sisa makanan dari cacing kemudian diserap oleh tumbuhan. Bagaimana semua ini saling berkaitan dan saling bermanfaat. Selanjutnya, nah ini daun bagian pada tumbuhan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita harus tahu apa itu tumbuhan. Kita belajar tentang manfaat tumbuhan. Ya, apa itu tumbuhan? Ya, tumbuhan adalah terdiri dari bunga, daun, batang, buah, akar. Ya, tumbuhan terdiri dari daun, buah, bunga, batang, dan akar. Daun sebagai sumber oksigen bagi manusia. Bagaimana daun ya sebagai sumber oksigen bagi manusia. Amin. Tumbuhan baik daun, akar, bunga, dan buah pada tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Akar, daun, dan batang pada tumbuhan itu sebenarnya dapat dan sering dimanfaatkan oleh manusia. Tumbuhan juga bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Ada tumbuhan sebagai tempat tinggalnya bagi hewan, ada tumbuhan yang bermanfaat bagi tumbuhan yang lain, bagaimana pohon kelapa bermanfaat bagi bunga atau anggrek, ya, dia menempel. Kelapa, aku numpang hidup ya di dahanmu. Kata kelapa, oke, silahkan numpang hidup di dahanku. Nah, seperti itu. Juga akar. Nah, seperti kentang, wortel yang kita makan, kemudian merupakan bagian dari akar, ya.
merupakan bagian dari akar. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang bagian-bagian bunga. Kalian harus tahu bahwa tumbuhan itu berawal dari perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakannya dari mana? Ternyata alat perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu berada di bunga. Alat perkembangbiakan tumbuhan berada di bunga, betul. Nah, ini alat perkembangbiakan jantan ada pada benang sari. Nah, ini kepala sarinya di benang sari itu adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya. Alat perkembangbiakan jantan. Terus kalau alat perkembangbiakan betinanya apa? Alat perkembangbiakan betinanya adalah kepala putik atau putik. Ini adalah alat perkembangbiakan betina. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak, ada mahkota, benang sari, putik. Ini merupakan bagian-bagian dari bunga. Ya, bagian-bagian dari bunga. Ingat, alat perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu bunga. Biji bukan. Biji itu merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi pada bunga. Selanjutnya, nah, jika yang sebelumnya adalah bunga lengkap itu nih, ada benang sari dan ada putik, ada kepala sari, ada kepala putik. Tapi kalau bunga tidak lengkap seperti bunga Kamboja dan bunga kelapa, itu hanya terdiri dari misalkan hanya ada kepala putik atau benang sarinya saja, atau dia hanya mempunyai tidak mempunyai mahkota, atau hanya dia tidak hanya mempunyai benang sarinya saja. Jadi bunga tidak lengkap adalah bunga yang strukturnya ya itu tidak lengkap. Tidak jika bunga lengkap ada mahkota, ada tangkai bunga, ada benang sari, putik, ya, ada kelopak dan sebagainya, ada mahkota. Tapi kalau misalkan bunga tidak lengkap, itu salah satu darinya tidak ada pada bunga tersebut. Contohnya di bunga kelapa dan bunga Kamboja. Nah, ini juga merupakan contoh dari bunga yang tidak lengkap. Bagaimana? Nah, di sini durian. Durian juga merupakan bunga tidak lengkap. Bagaimana sang yang betina atau dari jenis kelamin betina pada tumbuhan itu menjadi buah. Ya, ini menjadi buah. Sedangkan yang jantan itu menggugurkan. Dia hanya melakukan penyerbukan dan gugur dan saling berjatuhan. Begitu juga pada bunga mangga. Ingat bunga mangga yang berada di samping musola. SD Islam Majid 38 Bantul, Pak Dodit kemarin ke sana itu saling berguguran. Nah, ternyata yang berguguran adalah salah satunya bunga jantan. Ketika sudah mengalami pembuahan, ya dia bergugurkan. Begitu juga dengan salak. Nah, buah salak ini pembuahannya harus dibantu juga. Karena apa? Karena baik bunga jantan dan bunga betina berbeda. Begitu juga dengan buah jambu. Nah, lanjut ke penyerbukan. Nah, tadi yang namanya pembuahan itu masuknya benang sari ke kepala putik. Nah, bagaimana cara masuknya? Ternyata penyerbukannya itu ada berbagai macam. Ada 4. Penyerbukan sendiri yaitu pada bunga sempurna yang ada benang sari dan ada putiknya, ya, dia masuk. Kemudian di satu bunga itu penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan dari bunga 1 dan bunga A dan bunga B. Benang sari dan putik. Dia... Baik, Pak Dodit lanjut ya. Oke, tadi ada trouble sebentar. Sekarang Pak Dodit lanjut, masih dari tentang penyerbukan. Nah, ya diulangi lagi ya tadi. Penyerbukannya itu ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu penyerbukan di dalam bunganya sendiri. Bunganya ada benang sari yang jantan dan juga ada ya ada putik. Jadi di sini pembuahannya sendiri, ada penyerbukannya sendiri. Nah,
Penyerbukan tetangga bagaimana? Penyerbukan tetangga masih dalam satu pohon, namun penyerbukannya benang sari yang ada di pohon A, ya, dia menyerbuki kepala putik yang berada di di bunga B. Maaf, ulangi ya. Benang sari yang ada di bunga A, dia mengambil atau memberi penyerbukan, ya, memberikan benang sarinya. Benang sari itu bentuknya kecil-kecil, ya, ke kepala putik yang berada di bunga B. Penyerbukan silang bagaimana, Pak? Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terdapat di dua bunga yang berbeda. Dua bunga yang sama namun masih dalam satu pohon. Ya, dua bunga yang berbeda maksudnya di sini adalah bunganya sama namun pohonnya berbeda. Masih dalam satu bunga, ya, satu bunga, dia melakukan penyerbukan. Nah, ini kepala putik, ya, kepala putik mengalami penyerbukan dari benang sari yang berada di pohon yang lain, tetapi masih dalam satu jenis. Nah, penyerbukan basar bagaimana, Pak Dodit? Penyerbukan basar adalah penyerbukan, ya, dari bunga A ke bunga D atau bunga yang berbeda jenisnya. Jadi penyerbukan basar itu adalah penyerbukan dari bunga yang berbeda jenisnya, ya, dari bunga yang berbeda jenisnya. Baik, bagus. Sebentar, selanjutnya. Nah, ini Bu Amin sudah terkoneksi dengan kita kembali. Baik, selanjutnya ya, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, ini adalah penyerbukan. Penyerbukan sendiri itu terdiri dari satu bunga. Pada satu bunga itu ada benang sari dan putik dalam satu bunga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan dalam satu pohon bunga yang sama, tapi terjadi penyerbukan antara bunga yang lainnya. Penyerbukan silang adalah dua pohon bunganya sama, tadi terjadi penyerbukan. Penyerbukan basar adalah bunga yang berbeda terjadi. Nah, bunga yang berbeda terjadi penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Baik, penyerbukan itu apa, Pak Dodit? Nah, ini nanti Pak Dodit akan menjelaskan penyerbukan itu sendiri apa. Nah, ini adalah contoh dari penyerbukan yang dibantu dengan bantuan hewan. Bagaimana ternyata yang namanya mahkota itu bentuk yang berwarna-warni adalah untuk dari tumbuhan untuk menggoda hewan agar dia hinggap. Nah, ketika hewan hinggap, ini lebah mencari nektar atau madu, ketika hinggap, ternyata kakinya itu membawa dengan tidak sengaja membawa apa? Benang sari. Nah, benang sari itu bentuknya seperti ini, kecil-kecil. Ketika dia terbang, kemudian hinggap. Nah, secara tidak sengaja juga dia hinggap dan menghinggapi apa? Kepala putik dan benang sarinya kemudian jatuh masuk ke kepala putik dan terjadi pembuahan. Nah, ketika tidak pembuahan ini kemudian gugur bagian bunga yang lainnya. Nah, bakal biji yang ada di dalamnya kemudian menjadi buah. Nah, buah tersebut kemudian jatuh, kemudian dia menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan baru kemudian berbunga, bunganya kemudian dihinggapi oleh lebah. Seperti itu siklus-siklusnya. Ya, seperti itu siklusnya. Lanjut. Nah, ini Pak Dodit akan menjelaskan bagaimana penyerbukan itu terjadi. Penyerbukan dan pembuahan adalah salah satu tahapan dalam perkembangbiakan alami pada tumbuhan yang dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, ini kepala sari, ya, kepala sari itu mengeluarkan benang sari, ya, benang sari, terus kemudian ke kepala putik masuk. Nah, masuk melalui polen. Polen ini adalah saluran dari bunga untuk masuk ke bagian bakal biji, ya, atau sel telurnya. Nah, di bakal biji ini dia tidak akan berkembang jika dia tidak mengalami penyerbukan atau pembuahan dari benang sari, betul. Nah, ketika terjadi pembuahan, maka ada fertilisasi atau menjadi pembuahan itu terjadi. Hasil pembuahan itu merupakan akan menjadi calon tumbuhan baru. Nah, ini dia. Di dalam biji kita itu ada daging buah. Daging buah ini berguna untuk apa? Melindungi biji bagian dalam. Ketika dia jatuh buahnya,
Bagian biji ini atau tumbuhan baru ini tidak akan mengalami rusak atau tidak akan terjadi perusakan. Ketika jatuh, buahnya. Nah, ingat di dalam tomat itu kan bijinya kecil-kecil yang berada di dalamnya. Tomatnya dagingnya itu tebal. Ketika tomatnya jatuh, nah biji yang di dalam itu tidak akan rusak sehingga tumbuhan baru bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu. Ini berkecambah, terus kemudian bentuknya akan selalu seperti ini. Jadi buah yang kita makan itu jangan sampai misalkan buah mangga, kita makan buah mangga, ya bijinya juga jangan kita makan juga. Nanti kalau misalkan bijinya kita makan juga, kasihan mangganya tidak akan mengalami tumbuhan baru. Nah, dagingnya kita makan, terus kemudian kita buang. Coba kalian cek apakah benar ya bijinya itu kemudian dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Silakan. Nanti kita dalam tugasnya ya, dalam tugasnya kita itu nanti akan kita bedakan nih antara tumbuhan yang tidak mempunyai kayu dan tumbuhan yang berkayu. Tumbuhan berkayu dan tidak mempunyai kayu itu seperti apa, Pak? Nah, Pak Dodit nanti akan menjelaskan di yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini di dalam perkembangbiakan pada tumbuhan terdapat 2 biji, yaitu biji berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2. Sip. Biji berkeping 2 atau biji dikotil. Nah, ini perbedaannya terjadi kita lihat pada daun pertama. Ketika biji monokotil, daun pertamanya itu akan bersifat tunggal. Daun pertama akan bersifat tunggal. Tapi pada dikotil, daun pertama akan bersifat dwi atau 2. Jadi dia itu membelah menjadi 2. Nah, seperti ini. Perbedaannya hanya seperti itu kalau kita misalkan ingin membedakan. Ini biji apa, Pak? Biji jagung. Apalagi padi, misalkan bulir padi atau beras. Nah, kalian simpan di pot, kemudian kalian sirami, biarkan dia tanahnya agak lembab gitu ya, agak basah. Kemudian dengan biji dari apa? Biji kacang hijau. Coba kalian cek dua-duanya. Tumbuhnya seperti apa? Apakah ada perbedaan cara tumbuhnya? Silahkan kalian lakukan tersebut di rumah ya. Lakukan hal tersebut di rumah. Perkembangbiakan pada biji dapat diidentifikasi berdasarkan jenis tumbuhannya. Jadi ada yang tumbuhannya itu misalkan tumbuhan jagung, tumbuhan padi, pasti itu kita identifikasi itu merupakan biji berkeping 1. Tapi kalau jika tumbuhan yang mempunyai daunnya itu seperti ini, bercabang dan 2 ini, itu tapi kita dapat simpulkan bahwa perkembangbiakan bijinya itu dikotil. Nah, ini ini contoh bunga tidak sempurna tadi. Tadi pada jagung ya. Nah, ini bunga jantannya ada di atas, bunga betinanya ada di bawah. Yang kita makan itu sebenarnya anak dari jagung loh. Yang kita makan itu anaknya jagung. Kalian makan. Ya. Tapi enggak apa-apa. Anaknya ada banyak. Ya, anaknya ada banyak. Tapi memang benang sari berada di bagian atas dan kepala putik berada di bagian bawah. Nih. Jadi ini dengan bantuan angin, biasanya dengan bantuan angin mereka terjadi penyerbukan. Nah, selanjutnya ini buah nangka. Pada pohon nangka ini merupakan buah betina. Di dalamnya apa? Terdapat biji tuh? Ya, di dalamnya terdapat biji. Biji itu jangan kalian makan juga. Coba biji itu kalian simpan di tanah, pasti dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dan ini adalah bunga jantan. Bunga jantannya ini jika sudah terjadi pembuahan, dia akan membusuk dan jatuh. Ya, dia akan membusuk dan jatuh. Makanya yang berkembang adalah bunga betina. Bunga betina mengandung banyak sekali biji-biji yang kecil. Itu anak dari buah nangka. Nah, ini bunga tidak sempurna ya. Jadi bunga tidak sempurna itu melakukan penyerbukan dengan bantuan baik dengan bantuan alam maupun dengan bantuan manusia. Nah, di akhir bagaimana semua makhluk hidup saling mempunyai ketergantungan dan keterkaitannya masing-masing dan dapat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Ini tumbuhan berkayu, dia dia tumbuh tinggi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat tumbuhan itu berkayu dan tumbuh tinggi adalah berguna untuk membuat sejuk bagian bawahnya. Yang kedua, agar angin juga tidak terlalu kencang untuk bagian bawahnya ini, agar bunga-bunga di sini tidak
terbang atau tidak rusak oleh terkena angin. Jadi daun-daun pada pohon ini, pada pohon yang berkayu ini dia bermanfaat. Baik. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan yang tidak berkayu coba kalian injak atau kalian tiup dengan angin yang kencang, tumbuhan tidak yang berkayu ini akan dapat dengan mudah condong atau dapat dengan mudah bergoyang-goyang. Tapi tumbuhan yang berkayu dia akan sangat sulit. Jadi bermanfaatnya seperti itu. Ada lagi bermanfaatnya jika tumbuhan seperti tumbuhan pisang, terus kemudian tebu, dia tidak mempunyai kayu. Cabai, tomat, dia tidak mempunyai kayu. Nah, ketika dia tidak mempunyai kayu, apa akibatnya? Pohon tersebut tidak akan tinggi. Pohon tersebut tingginya hanya ada batasannya, terdiri dari batasannya. Tapi jika tumbuhan itu berkayu seperti pohon mangga, pohon nangka, rambutan, itu karena dia berkayu, dia dapat tumbuh tinggi. Betul, dia dapat tumbuh tinggi. Nah, selanjutnya adalah materi dari bahasa Indonesia. Nah, nanti materi ini akan dijelaskan oleh Bu Amin. Yuk, kita sambut dengan ceria Bu Amin. Ya, yuk Bu Amin, kami siap. Silakan Bu Amin. Terima kasih Pak Adi. Sungguh menarik ya materi IPA-nya. Bagaimana sekarang saya tahu bahwa makanan buah kesukaan saya, durian, mangga itu ternyata berasal dari bunga yang tidak sempurna ya Pak ya. Tapi bagaimana Allah itu sangat maha besar. Bunga yang tidak sempurna tapi bisa menghasilkan makanan yang sangat sempurna enaknya. Oke Kak, kita akan seperti yang Mbak Amin ungkapkan kemarin, kita akan belajar di Combine untuk KI 4-nya. Kita akan berkolaborasi dengan Pak Adi. Nah, kalau yang Pak Adi nanti tugasnya kan mengidentifikasi pengamatan. Nah, untuk yang KI 4 di BINDO itu Bu Amin itu akan menyajikan simpulan secara tertulis dari teks pengamatan kalian. Nah, untuk KI 3 nanti Bu Amin kasih LK tersendiri. Nah, bagaimana struktur teks laporan itu? Nah, ya Pak, next Pak. Nah, jadi kalau kalian pernah mendengar apa itu teks laporan, sebenarnya kalian sering melihatnya itu di berita, tapi itu sifatnya di sana. Untuk yang tertulis itu juga namanya teks laporan. Nah, biasanya hasil penelitian atau hasil suatu laporan. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi kepada halayak umum. Gitu ya. Next. Nah, macamnya ada 2. Nah, jadi untuk yang tema 1, itu sebenarnya ada 2 macam teks laporan. Teks yang akan kita kerjakan dengan Pak Adi, itu teks yang pengamatan atau biasa disebut observasi atau investigasi. Nah, itu gunanya untuk melaporkan hasil pengamatan. Nah, apa yang akan diamati? Nah, itu nanti kita komen dengan IPA ya, Pak ya. Siap. Selanjutnya yang kedua itu adalah laporan kunjungan. Nah, kalau laporan kunjungan, biasanya Pak Amin minta kalau kalian field trip, karena dia untuk melaporkan perjalanan kalian, itu apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan. Tapi untuk materi laporan kunjungan, kita pending dulu, karena field tripnya tidak di term 1, nak. Jadi di term berapa ya Pak Adi ya? Kita tunggu coronanya hilang biar kita bisa jalan-jalan. Amin. Sebenarnya sekolah udah rindu kalian loh, Nak ya. Mudah-mudahan dengan banyak doa coronanya lekas hilang. Next Pak Adi. Ya. Nah, bagaimana struktur teks laporan pengamatan itu? Nah, kalau yang di BINDO, nanti yang pertama berisi pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu isinya misalnya pengertian. Seperti tadi yang kalau kalian simak itu Pak Adi tadi sudah memberikan banyak sekali pernyataan umum, apa itu dikotil, apa itu monokotil, seperti itu. Nah, yang kedua isinya hasil pengamatan kalian, apa yang kalian amati itu kalian tuliskan. Terus yang terakhir itu penutup. Next. Nah, bagaimana cara langkah-langkah dalam pembuatan teks laporan? Apakah membayangkan atau kira-kira seperti ini, dibayangkan aja, ditulis, atau kita harus benar-benar mengamati. Nah, ingat ya yang pertama itu bikinlah judul yang menarik. Kedua, bikin kerangka. Nah, kerangka itu pernah Bu Amin ajarkan di kelas 5. Ya, jadi nggak berhayal karena sifatnya nanti fakta. Nanti kalau berhayal itu namanya opini, bukan pengamatan lagi. Nah, nanti yang ketiga itu menyusun teks
berdasarkan ide pokoknya. Kalian susun jadi paragrafnya itu nanti padu. Setiap antara paragraf itu padu. Kalau berdasarkan pengamatan berarti yang pertama aku mau menuliskan misalnya dikotil. Ciri-cirinya itu seperti apa, nah nanti biar padu. Jadi nggak kemana-mana, nggak melebar. Terus yang keempat itu mengulas kembali teks laporan. Jadi disimpulkannya diulas lagi tapi dalam bentuk yang lebih general. Next, Pak Adi. Nah, kalau besok ini Bu Amin sertakan laporan perjalanan. Tapi kan besok kita makanya tuh besok kalau kita benar-benar field trip. Insya Allah nanti di semester 2 mudah-mudahan sudah bisa hilang coronanya ya. Nah, itu nanti ada pendahuluan, ada isi laporannya, ada penutup. Nah, nanti bisa kalian lihat pendahuluan itu ada apa saja, isi itu ada apa saja besok ya. Oke, next, Pak. Nah, ini contoh yang laporan pengamatan. Nah, diberi judulnya bisa seperti kalau teks eksplanasi itu, bagaimana jagung berkembang biak, ya kayak Pak Adi tadi ya. Gitu. Terus tugasnya bentuknya mandiri. Nah, metodenya kalau kalian mengamati beneran sendiri tanpa bertanya pada orang lain, nah itu namanya pengamatan. Tapi kalau kalian nanya ke petani misalnya, nah itu namanya metodenya wawancara. Alat dan bahannya apa? Nah kalau di Indo ya paling hanya buku, alat tulis, atau buku referensi lain. Bisa ditambahkan kalau pengamatan langsung, kalian mengerjakan sendiri, bahan-bahan yang kalian gunakan. Seperti ya tadi yang Pak Adi sebutkan ada biji jagung, terus nanti ada tanah, seperti itu ya. Lalu dituliskan, baru dituliskan bagaimana jagung berkembang biak, baru kalian ceritakan. Per ide pokoknya dikembangkan menjadi paragraf. Next, Pak. Itu ya, itu contohnya. Jadi, dalam teks ini diceritakan bagaimana jagung itu berkembang biak, terus bagaimana dia dideskripsikan, bagaimana dia muncul ke permukaan tanah itu berapa hari, terus dapat dipanennya itu berapa hari, seperti itu. Kalau yang di Bu Amin nanti sifatnya menuliskan seperti menceritakan seperti ini, seperti itu ya. Tapi ingat bukan opini, bukan berangan-angan, tapi berdasarkan fakta pengamatan dari LK Pak Adil. Next, Pak. Nah, untuk yang KI 4 ini kan kolaborasi dengan tugasnya Pak Adi. Jadi nanti lebih jelasnya kalian itu bisa melihat pada buku bahasa Indonesia yang tematik tapi muatan di Indo itu halaman 10 sampai 11. Nanti yang Bu Amin nilai itu adalah kalimat efektifnya. Ingat, ciri kalimat efektif itu bagaimana? SPOK-nya, terus huruf kapitalnya, tanda bacanya, seperti itu. Yang kedua, yang dinilai adalah ide pokoknya. Yang ketiga, yang paling penting, berisi fakta, bukan opini. Daripada aku pengamatan sendiri, mending aku lihat YouTube ya Pak ya. Nah, nggak boleh. Jadi harus pengamatan benar-benar. Oke, next Pak. Iya. Oh ya, Bu. Ini tugasnya Pak Adi, silakan. Ya, gimana Pak? Gini Bu, kalau misalkan nanti katanya, wah aku pengamatan lewat video aja, itu bagaimana ya Bu? Nah, itu namanya nanti beropini. Oh, beropini, baik ya. Lebih baik mending tanya ke orang pecinta hewan atau tetangga yang memelihara hewan itu. Jadi nanti metodenya bisa wawancara. Kalau yang cuma lihat, itu kan namanya nanti bisa hak ciptanya orang lain, kalian tuliskan ulang. Betul Bu. Jadi nanti gini, tugas kami berdua itu tidak boleh opini. Tapi kalian boleh mewawancarai, misalkan kalian bertemu dengan petani di pinggir sawah, kalian wawancarai, Pak, dari gabah kemudian direndam di sawah, kemudian dia akan menjadi calon tumbuhan baru itu berapa lama sih? Terus berapa lama tumbuhan tersebut bisa ditandur atau ditanam di sawah? Nah, ketika tanam di sawah, berapa lama kita menunggu sampai panen? Nah, tanda-tandanya panen itu, tanda-tandanya harus dipanen itu jika padinya atau tumbuhan padinya itu berwarna apa sih Pak? Nah, itu merupakan bentuk wawancara ya Bu Amin ya? Iya betul, itu di kelas 4 itu dulu Pak. Ya betul. Ya, pakai metode wawancara. Jadi, jadi tugas dari kami, jadi Pak Dodit dan Bu Amin, ya tadi Bu Amin bilangnya Pak Adi terus, padahal ini Pak Dodit ya. Mirip teman saya yang namanya Pak Adi.
Cuman dia rajin keramas, jadi nggak keribu rambutnya. Ya, kalau tugas dari Pak Dodit ini adalah kalian membuat pengamatan ya tumbuhan berkayu dan tidak berkayu yang ada di sekitarmu. Kalian tidak usah menanam ya, tidak usah menanam. Kalian Nanti 10 tahun lagi baru selesai. ya betul, tidak usah menanam. Jadi kalian amati tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. Ingat, tadi Pak di pembelajaran itu Pak Dodit pernah mengatakan bahwa tumbuhan berkayu itu cirinya ini dan tumbuhan tidak berkayu itu cirinya ini. Oke? Nah, kemudian catatlah persamaan dan perbedaan pada tumbuhan tersebut. Pak Dodit hanya minta mencatat perbedaan dan persamaannya. Oke? Perbedaan dan persamaannya, mempunyai daun, daunnya warna hijau dan sebagainya. Mempunyai buah, punya bunga dan sebagainya. Tapi untuk yang bahasa Indonesia kemudian kalian deskripsikan. Begitu Bu Amin? Iya, betul. Kayak diceritakan seperti itu. Kalau misalkan yang bahasa Indonesia memang harus kalian deskripsikan. Jadi tumbuhan berkayu itu bentuknya seperti apa? Tumbuhan tidak berkayu itu bentuknya seperti apa? Terus kemudian nama tumbuhannya kalau misalkan kalian tahu, catatkan. Okay? Bisa juga nanti ditambahkan gunanya untuk apa misalnya. Yang bermanfaat, betul. Iya, manfaatnya. Buah durian itu bermanfaat untuk apa, Bu? Durian. Untuk menghilangkan stres karena kalau makan itu enak banget. Bagi yang suka buah durian, kalian enak. Tapi kalau yang nggak suka, mencium baunya aja. Nanti lagi. Baik, terima kasih untuk pertemuan yang kali ini, Bu Amin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, baik, kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.